Shalom, puji nama Tuhan kalau pada saat malam hari ini kita sama-sama boleh datang kembali kepada Tuhan. Mari saat ini kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau menyembah kepada Tuhan, kita angkat pujian, sujud di altarnya.
bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang patut ditinggikan. Engkaulah Allah yang patut kami puji untuk selama-lamanya. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang mulia untuk selama-lamanya. Saat ini kami datang Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk datang kepadamu, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terlebih dahulu kami meletakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon kiranya Engkau yang boleh mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tapi biarlah pada malam hari ini kami boleh datang menyembah kepadamu, memuji nama-Mu. Sehingga semuanya ya Tuhan boleh sampai di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga meletakkan ya Tuhan seluruh kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh hadir. Sehingga bukan dengan kepribadian kami lagi, tetapi Roh Kudus-Mu yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga ya Bapa kami boleh melakukan setiap pelayanan kami di dalam takut akan Engkau. Persatukan kami ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Walaupun ya Tuhan kami beribadah di dalam tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kasih-Mu ya Tuhan yang boleh mempersatukan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk beribadah, kami sudah siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, dan di dalam pengharapan itu kita tidak akan pernah mengecewakan, sebab Tuhanlah Allah yang mengerti setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Tuhan yang besar.
Dialah Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kita, sebab Dia sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita, aku percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, agar pada saat ini kita boleh menerima firman yang dari Tuhan. Kita anggap pujian seperti wanita.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah setiap pujian kami, pengagungan kami ya Bapa, penuh dengan kekurangan, tapi kami mau meletakkan semuanya itu di hadapan-Mu. Kiranya semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya ya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh menolong kepada kami. Di saat pemberitaan firman-Mu, kami mau membuka mata telinga rohani kami, sehingga firman-Mu boleh ada tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, kami membawakan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah bukan dengan keberadaannya lagi, tapi kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir, sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal daripada-Mu, dan itu semuanya boleh sampai kepada kami semuanya yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, terpujilah bagi nama Tuhan yang pada hari ini kembali memberikan pada saya kesempatan untuk sedikit kita merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan mulai renungan kita di malam hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Sekali lagi, Matius 5 ayat 38 sampai 48. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari baik bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Saudara, kalau kita bertolak dari apa yang telah kita baca, ini adalah pengajaran Tuhan Yesus bagian dari khotbah di bukit. Tuhan menghendaki agar kita memiliki kasih. Di sini kita boleh melihat dikatakan kalau ada firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Itu adalah kasih orang dunia. Semua orang melakukan hal seperti itu. Mereka hanya bertegur sapa baik kepada mereka yang baik. Tapi mereka juga tidak menyenangi kepada orang
yang menurut mereka tidak menyenangkan. Itu kasih dunia. Itu yang ada di sekitar kita pada masa sekarang ini. Tapi tidaklah demikian yang dikehendaki Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Barang siapa menampar pipi kiri, dikatakan, berikan juga pipi kananmu. Barang siapa mau berjalan 1 mil bersama, berjalanlah 2 mil. Siapa yang mengingini bajumu, kasihkan juga jubahmu. Tuhan bukan menyuruh kita untuk rugi. Bukan. Tuhan tidak menyuruh kita terlebih lagi untuk melakukan kebodohan. Bukan. Tapi Tuhan menyuruh kita, mengingini kita memiliki kasih yang luar biasa. Itu bedanya kasih orang Kristen dengan kasih orang dunia. Kasih yang berasal dari Kristus dengan kasih yang berasal dari dunia. Kalau kasih yang berasal dari Kristus sungguh luar biasa, saudara. Coba bayangkan, kelampar pipi kiri kasih pipi kanan, mana ada orang mau melakukan seperti itu? Kalau orang ingin baju, kasih jubah semuanya. Kalau orang menghendaki berjalan 1 mil, berjalan 2 mil, kita lebih lagi. Itu adalah kasih yang sungguh luar biasa. Yang kalau kita baca, ditentukan di ayat yang 48 itu. Bapa menghendaki kita sempurna. Sempurna dalam melakukan kasih. Karena Tuhan adalah sempurna. Bapa menghendaki kita menjadi sama. Seperti gambarannya pada waktu manusia mula-mula diciptakan. Serupa dengan gambarannya. Allah menginginkan kita agar kita kembali kepada wujud semula. Yaitu pada wujud ciptaan mula-mula. Allah menghendaki itu. Dan jalannya adalah salah satunya. Dengan melakukan kasih. Kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Memang tidak mudah. Tapi juga bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Karena Allah kita tahu seberapa kekuatan kita. Seberapa kemampuan kita. Dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus. Agar dimampukannya kita melakukan kasih sesuai dengan kehendak Bapa. Asal kita mau melakukan, Tuhan pasti akan menolong. Jadi Tuhan menyuruh kita itu bukan melakukan suatu perkara yang tidak mungkin. Bukan. Yang mungkin terjadi. Mungkin bagi dunia itu tidak mungkin, tapi kan bagi kuasa Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Allah bersama dengan kita katakan, kita pun juga akan melakukan pekerjaan yang besar. Dimulailah dengan kasih itu dulu. Ini kan kalau kita berbicara kasih kan seolah-olah ini adalah hal yang umum, yang biasa dibicarakan orang. Kalau orang Kristen kan memang hidupnya harus kasih. Seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa kasih itu adalah yang terbesar, saudara. Kasih itu yang terpenting. Tidak mudah kita sampai kepada tahap kita dapat mengasihi semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Dicontohkan Tuhan menurunkan hujan bagi orang jahat juga bagi orang baik. Tuhan menciptakan matahari juga bagi orang jahat, bagi orang baik. Bahkan Tuhan mati untuk menebus dosa manusia juga bagi orang jahat dan bagi orang baik. Hanya bedanya orang yang jahat
tidak mau menerima kasih Tuhan. Tapi kita orang baik. Kita percaya akan kasih Tuhan, penebusan itu. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan diselamatkan. Karena mereka percaya bahwa mereka sudah ditebus. Itu sebabnya kalau Tuhan yang sempurna, kita pun harus berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Tentu kita tidak akan bisa sampai sempurna, sampai kapanpun. Tapi kembali kita perlu mengingat Roh-Nya yang kudus sesuai dengan janjinya sebelum naik ke surga. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan mengutus Rohku dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Jadi kita jangan takut. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Tapi ada syaratnya. Lakukan firman Tuhan. Kalau kita boleh mengenal kasih, kita harus melakukan kasih. Terutama kita harus lakukan adalah kasih kepada Tuhan. Itu kan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu kan hukum yang pertama yang Tuhan ajarkan. Jadi kita harus milih kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus sungguh-sungguh berusaha sempurna di dalam kasih itu. Mungkin nggak? Mungkin. Apa yang memungkinkan? Roh Kudus. Itu yang memungkinkan. Karena Roh Kudus adalah jaminan materai keselamatan bagi kita. Asal kita mau melakukan firman Tuhan. Mungkin kita dengan mudah mengatakan saya mengasihi Tuhan. Karena kasih itu kan tidak kelihatan. Hanya nampak dari perbuatan kasih itu. Kita bisa dengan gampang mengatakan, ya aku mengasihi Tuhan. Kita lihat dalam Yohanes yang 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Amin. Ini janji. Ini standarnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, lihat apakah kita sudah memegang perintah Tuhan Yesus? Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan Yesus? Kita periksa diri kita, introspeksi diri kita. Benar gak kita ini sebenarnya mengasihi Tuhan? Benar gak kita ini sudah melakukan perintah Tuhan? Benar gak kita ini sudah melakukan, sudah memegang perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita masih suka kepada dunia? Satu kaki ke dunia, satu kaki ke Tuhan. Tidak bisa. Wahyu bilang Tuhan muntahkan nih seorang seperti itu. Kalau mau ikut dunia, artinya orang itu tidak mengikut Tuhan. Tapi kalau dia milih mengikut Tuhan, jangan ikuti dunia. Gak bisa dua-dua, harus salah satu. Dan saya yakin pilihan terbaik kita adalah kita mau mengikuti Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itu yang seharusnya orang Kristen itu lakukan. Sekarang saudara kita lihat dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tapi kita masih menyimpan kebencian, itu artinya kita pembohong. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan saudara kita aja yang kelihatan aja, yang bisa kita kasihi, yang kelihatan bagaimana mengasihinya. Kita tidak bisa. Apalagi pada Tuhan yang kita tidak lihat, yang hanya dapat kita rasakan hadiratnya. Bagaimana kita mau mengatakan kita mengasihi Tuhan kalau saudara aja yang di depan mata kita tidak bisa kita kasihi? Jadi saudara, kalau mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, kalau mau kita lakukan secara benar, maka jalannya adalah kasihilah Yesus. Kasihilah Yesus dengan segenap hati. Karena Yesus adalah 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Kasih Yesus, kita sudah melakukan firman Tuhan. Kasih dengan tulus. Firman Tuhan katakan, jangan pura-pura kalau kita mengasihi. Kita lihat dalam Roma yang ke-12 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ingat ya saudara, mendahului, saling mendahului untuk memberi hormat, bukan saling mendahului untuk dihormati, bukan. Saling dahulu untuk memberi hormat. Bukan kita merendahkan diri saudara di hadapan manusia, tapi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia kita saling menghormati. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan kasih itu jangan pura-pura. Mungkin kita kepada manusia kita masih bisa. Kita senyum-senyum di depannya. Kita bertegur sapa. Padahal di dalam hatinya ada kebencian. Tapi tidak kepada Allah, saudara. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Tahu. Jadi harus tulus. Terlebih kasih kita kepada Tuhan. Kita kenal lagi, orang Kristen itu beruntung loh sebenarnya, saudara. Kita diberitahukan, Tuhanmu itu Tuhan Yesus. Jadi tahu, nggak akan salah alamat. Bukan hanya kepada Tuhan, Allah, enggak. Tapi kepada Tuhan Yesus dengan alamat yang jelas. Itu sebenarnya suatu keberuntungan. Kita menyembah Allah yang benar. Itu sebabnya kalau kita sudah tahu kita menyembah Allah yang benar, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mari kita saling mengasihi. Kasih itu tidak tebang pilih, tapi kepada semua orang, dirangkul semua orang. Mau dari manapun asalnya, tapi kalau Tuhan hadirkan, dia beribadah di tempat ini. Itu adalah saudara yang Tuhan hadirkan di tempat ini. Menjadi satu kumpulan domba.
jangan dibeda-bedakan. Tuhan yang nggak pernah beda-bedakan. Kok kita manusia membedakan? Lebih dari Tuhan kita? Kan tidak. Tapi mari kita belajar mengasihi dengan tulus siapapun, sehingga jiwa baru itu tidak perlu keluar masuk, saudara. Tapi mereka sekali masuk dan menetap. Kenapa? Karena mereka berasa ada di tengah lingkungan saudara, di tengah lingkungan keluarga. Satu kawanan domba. Bagaimana cara bisa melakukan itu? Kembali, kuncinya adalah Roh Kudus. Roh yang diutus, itulah yang memampukan kita melakukan seluruh firman Tuhan. Apa yang menjadi nasihat kita, saudara, di malam hari ini? Kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Diakhiri dengan tanda seru. Itu adalah kalimat perintah dari Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, dimanapun kita diletakkan Tuhan, lakukan semuanya itu dengan kasih. Walaupun mungkin ada sebagian dari saudara ditempatkan bekerja yang penuh dengan tekanan, rasanya nggak enak. Tapi Tuhan bilang lakukan dalam kasih. Mungkin kita yang usaha, karena sekarang daya beli sedang menurun drastis jauh lesu, sehingga kita menghadapi dagangan yang sepi usaha kita. Tetap lakukan dalam kasih. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan yang wajib untuk kita turuti dan kita taati. Kalau kita mau melakukan kasih dengan tulus ikhlas kepada Tuhan dan kepada sesama, maka kehidupan kita sudah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah kita di malam hari ini. Kita angkat pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih
Terima kasih Allah, Bapa kami di surga. Sungguh ya Tuhan, karena kebaikan anugerah-Mu, kami boleh menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan di malam hari ini. Walaupun ini diadakan secara online ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah kasih-Mu sampai kepada kami pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Agar melalui kasih yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami boleh menyatakan kasih-Mu kembali kepada banyak orang ya Tuhan. Agar boleh semakin banyak jiwa yang mengenal akan Engkau ya Bapa. Bapa di dalam surga, inilah kami ya Tuhan. Walaupun kami ya Bapa, hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang sangat kecil ya Tuhan. Tapi biarlah berkenan Engkau memakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Menyaksikan kasih-Mu bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman itu ya Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami seharian. Bapa di dalam surga, biarlah ya Tuhan Kau yang memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami juga boleh semakin hari, semakin seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami bawakan untuk keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Keluarga lepas keluarga, biarlah tetap ada dalam naungan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tetap ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan keluarga di tempat ini boleh memiliki ikatan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Menjadi keluarga yang harmonis. Terlebih lagi di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan sidang jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkenan Engkau yang mencukupi dan memenuhi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bawakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melihat keberadaan bangsa ini ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan bangsa ini kepadamu. Tapi biarlah kami boleh mendapat belas kasihan-Mu ya Tuhan. Penjagaan-Mu ya Tuhan Yesus bagi negeri kami. Dari bencana-bencana alam yang mengintip. Bencana krisis ekonomi yang melanda. Bapa, kalau Engkau berkenan, halaukan itu dari negeri kami. Pulihkannya Bapa keadaan bangsa negeri kami. Agar kami boleh melihat terang-Mu ya Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada-Mu. Hingga suatu hari kelak, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuji kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para pemimpin kami. Dari Presiden dengan segenap jajarannya. Agar ya Tuhan sekiranya hikmat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Setiap kali mereka mengambil keputusan, biarlah ada rasa takut akan Engkau di sana ya Tuhan. Sehingga betul-betul ya Tuhan Yesus, ada satu keputusan yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ya Tuhan segenap ibadah yang kami lakukan di malam ini, walaupun penuh kesederhanaan. Berkenan Kau menyempurnakan dengan kasih-Mu. Sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan dan boleh menyenangkan hati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.